Oh. Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Dirty Grandpa. Film ini telah rilis pada tanggal 21 Januari tahun 2016. Di dalam film ini bercerita tentang seorang kakek yang sangat-sangat ingin mantap-mantap dengan seorang gadis untuk yang terakhir kalinya. Si kakek juga membawa cucunya untuk melakukan aksinya ini. Apakah si kakek bisa mendapatkan gadis yang dia inginkan? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jason Kelly. Jason adalah seorang pengacara yang bekerja untuk ayahnya. Suatu hari, ia mendatangi acara pemakaman dari neneknya. Setelah acara pemakaman selesai, kakeknya lalu meminta cucunya yaitu Jason untuk mengantarkannya ke daerah Boca untuk bermain golf. Kakeknya beralasan bahwa SIM-nya ditangguhkan, oleh karena itu kakeknya tidak bisa pergi sendirian. Awalnya ayah Jason dan Jason menolak hal tersebut. Lagi pula Jason akan menikah minggu depan. Pasti Jason sangat-sangat sibuk. Tapi karena Jason kasihan dengan kakeknya yang baru-baru saja kehilangan istri tercintanya, maka dari itu Jason mau mengantarkannya ke Boca. Jason berpikir mungkin kakeknya pergi ke sana untuk mengingat kenangan-kenangan bersama istrinya dulu. Lalu Jason pun mulai berpamitan dengan tunangannya yang bernama Meredith. Pada akhirnya mereka pun berangkat ke Boca. Tapi sebelum itu mereka singgah di sebuah restoran untuk makan terlebih dahulu. Nah di sini mereka bertemu dengan dua wanita bernama Sadia dan juga Lenore. Sejak bertemu, Lenore dan juga si kakek sudah tertarik satu sama lain. Si kakek lalu memberitahu gadis-gadis itu bahwa dirinya adalah seorang profesor dan Jason adalah seorang fotografer. Setelah percakapan mereka selesai, akhirnya Sadia dan juga Lenore pergi ke pantai, sementara si kakek dan Jason pergi untuk bermain golf. Sesampai di tempat golf, akhirnya Jason mulai menyadari bahwa si kakek tidak ada niatan untuk bermain golf, melainkan ia ingin mendekati wanita di sana agar bisa diajak mantap-mantap. Si kakek lalu secara tidak sengaja melihat dua wanita dan berpura-pura untuk menjadi pelatih golf, yang tujuannya agar si kakek mendapatkan kesempatan di dalam kesempitan. Lalu tak lama kemudian Jason pun memberitahu pada kedua wanita itu bahwa si kakek baru saja kehilangan istrinya. Jadi ia meminta maaf atas perilaku kakeknya. Setelah mendengar hal tersebut, wanita itu pun pergi dari tempat ini. Si kakek sangat kecewa dengan perilaku dari si Jason. Lalu si kakek bercerita bahwa dirinya ingin bersenang-senang dengan wanita di akhir hidupnya, mengingat umur si kakek tidaklah muda lagi. Si kakek yang tertarik dengan Lenore akhirnya memutuskan untuk menyusulnya ke pantai. Jason pun terpaksa untuk ikut bersama dengan kakeknya. Sesampai di sana mereka pun akhirnya bertemu dengan Sadia dan juga Lenore. Mereka sedikit berbincang-bincang sampai pada akhirnya datanglah dua orang yang bernama Cody dan juga Brah. Cody mengajak si kakek dan juga Jason untuk berpesta sekaligus minum-minum bareng anak-anak yang lain. Si kakek langsung setuju dan pergi ke pesta itu. Sesampai di sana, Jason agak ragu dengan tempat ini. Si kakek lalu mencoba menantang Cody untuk melakukan lomba minum. Tapi sebelum itu si kakek sudah menyiapkan minuman yang di dalamnya terdapat obat. Tapi tak disangka-sangka minuman tersebut malah diminum oleh Jason yang membuat dirinya menjadi joget-joget tidak jelas. Esok harinya ia terbangun di pantai tanpa mengenakan baju. Ia tiba-tiba mendapatkan telepon dari tunangannya. Di saat yang sama tidak disangka terdapat anak kecil yang menarik boneka yang dipakai oleh Jason. Alhasil ia tidak mengenakan apa-apa di tepi pantai seperti orang gila. Karena itu, polisi pun datang dan langsung menangkap Jason. Setelah dipenjara, si Jason dibebaskan karena mendapatkan jaminan dari kakeknya sendiri. Karena si kakek ingin sekali mantap-mantap dengan Lenore untuk yang terakhir kalinya, si kakek lalu meminta Jason untuk mengantarkannya bertemu dengan si Lenore. Dengan sangat-sangat terpaksa, pada akhirnya Jason pun mengantarkan si kakek untuk bertemu dengan Lenore. Saat mereka bertemu dengan gadis-gadis itu, mereka ditantang mengikuti kontes meregangkan tubuh oleh Cody dan juga Brah. Saat Jason dan kakeknya menunjukkan kemampuan mereka, banyak sekali yang memotret kejadian itu. Alhasil, Jason pun segera pergi dari situ karena ia takut namanya sebagai pengacara tercoreng akibat hal ini. Cody dan juga Brah pun menang, tapi kakeknya dengan cepat melontarkan meriam kaleng bir mengenai mereka berdua.
Alhasil mereka pun terluka dan masuk ke rumah sakit. Kesempatan itu lalu diambil oleh kakeknya untuk mengambil alih kamar yang Cody sewa. Kakeknya lalu mengakui sebuah rahasia yang tidak pernah ia ungkapkan, di mana ia adalah seorang anggota pasukan khusus militer. Tapi selama hidupnya, ia hanya mengaku bahwa dirinya merupakan seorang montir atau mekanik tentara. Mereka lalu pergi ke klub malam untuk bertemu dengan Sadia dan juga Lenore. Sesampai di sana, Jason sedikit terkesima dengan penampilan Sadia. Alhasil Jason dan Sadia menari bersama, begitu juga dengan si kakek. Tidak berselang lama, tiba-tiba datanglah si pengacau yang mengganggu temannya Sadia. Si kakek tidak tinggal diam melihat hal itu. Si kakek yang merupakan mantan tentara akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Karena kekacauan yang mereka buat, akhirnya si kakek tidak jadi mantap-mantap dengan si Lenore. Keesokan harinya, Jason pun jalan-jalan bersama Sadia. Di sini terlihat bahwa si Jason mulai jatuh cinta kepada Sadia dan juga sebaliknya. Malam harinya, mereka pun pergi karaokean bersama-sama. Si kakek semakin dekat dengan Lenore, begitu juga dengan Jason yang juga dekat dengan Sadia. Mereka bernyanyi dan bersenang-senang bersama. Sampai di suatu ketika, tiba-tiba Cody datang dan mencuri identitas si kakek. Yang ternyata yang ia curi merupakan SIM dari si kakek. Nah, usut punya usut, si kakek sengaja berbohong pada Jason mengenai SIM-nya yang ditangguhkan karena kakeknya ingin ditemani saat mencari seorang wanita. Nah, karena itulah si kakek mengajak Jason untuk pergi bersama-sama. Ketika berhasil mendapatkan identitasnya, Cody lalu mencari informasi-informasi lebih lanjut mengenai si kakek dan juga si Jason. Cody sengaja melakukan hal itu karena ia bingung kenapa si kakek bisa sekuat itu saat kontes kemarin. Terlebih lagi, si kakek bisa membuat meriam. Hal itulah yang membuat Cody penasaran dan ingin mengetahui identitas aslinya. Setelah selesai karaokean, si Jason mulai memutuskan untuk tidak menikah dengan Meredith karena ia lebih nyaman ketika berada di dekat Sadia. Jason lalu memutuskan untuk ngomong langsung pada Sadia hari itu juga. Namun ia sangat kaget ketika Cody memberitahukan yang sebenarnya bahwa si kakek bukanlah seorang profesor melainkan seorang tentara khusus. Sedangkan Jason akan segera menikah dengan Meredith. Mengetahui hal tersebut membuat Sadia kecewa dan berkata bahwa ia akan pergi dari sini dan akan tinggal di kapal selama setahun. Di saat yang sama, polisi menggerebek mereka. Jason tertangkap basah karena membawa obat yang seharusnya tidak dipakai dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Keesokan harinya, kakeknya membebaskannya lagi dan memberitahu Jason bahwa alasan sebenarnya perjalanan yang mereka lakukan adalah untuk meyakinkan Jason agar tidak menikah dengan Meredith. Kakeknya tahu bahwa selama berpacaran dengan Meredith, Jason selalu diatur-atur, dikekang, dan masih banyak lagi yang membuat Jason merasa tidak bahagia. Kakeknya khawatir jika Jason menikah dengan wanita yang salah, ia akan menyesal seumur hidupnya. Jika Jason menikahi Meredith, sama halnya dengan menjalani hidup yang sama sekali tidak ada bahagianya. Intinya, si kakek mau cucunya untuk menikah dengan orang yang benar-benar dicintainya. Jason pun lalu kembali ke rumah dan meninggalkan kakeknya sendirian. Sesampai di rumah, Jason bukannya disambut hangat oleh istrinya, malahan ia cuek saja. Selama latihan pernikahannya, kakeknya mencoba meretas layar slideshow yang mengungkapkan foto-foto Jason selama pesta berlangsung bersama dengan kakeknya. Jason mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menikahi Meredith karena ia tidak cinta lagi. Di situ juga terungkap bahwa Meredith telah berselingkuh dengan sepupunya. Jason pun segera pergi dari gedung itu. Di luar, akhirnya Jason percaya dengan perkataan dari kakeknya bahwa menikah adalah hal yang akan dijalani sepanjang hidupnya. Jadi, Jason harus benar-benar mencari wanita yang cinta kepadanya dan juga sebaliknya agar mereka bisa sama-sama bisa bahagia. Hal itu yang membuat Jason dan kakeknya bergegas untuk mengejar Sadia sebelum ia sampai ke kapal. Si kakek lalu mengambil alih kemudi agar mereka bisa lebih cepat mengejar Sadia. Singkat cerita saja, akhirnya mereka bisa mengejar Sadia dan berhasil mempertemukan Sadia dengan Jason. Jason lalu mengungkapkan bahwa ia benar-benar cinta kepadanya. Ia akan mengikuti kemanapun Sadia pergi. Mendengar hal tersebut, Sadia pun akhirnya mau menerima Jason lagi. Tapi sebelum itu, Jason berterima kasih kepada kakeknya karena kakeknya telah berhasil membebaskan dirinya yang selama ini selalu dikekang dan diatur-atur oleh Meredith. Si Jason dan Sadia pun segera pergi dari tempat itu. Kakeknya pun juga pulang ke rumahnya di Boca, dan ternyata terdapat Lenore yang sedang menunggunya. Mereka pun akhirnya melakukan mantap-mantap. Bertahun-tahun pun berlalu. Kini kakeknya telah menikah dengan Lenore dan memiliki bayi laki-laki.
Dan cerita pun selesai. Jadi inti ceritanya, si kakek berhasil menemukan gadis yang ia inginkan dan juga cucunya yang berhasil menemukan wanita yang cocok.